Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, ada berita viral 2 hari terakhir, yaitu pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwasanya lebih dari 80% orang Indonesia senang FPI dibubarkan. Bahkan ada survei 92% setuju survei dibubarkan. Yang namanya survei kan bisa pesanan, bisa dipilih apa yang mau disurvei siapa. Tapi kalau saudara sekalian membuka Google, cari survei aja yang terpercaya, SRMC misalnya, itu nggak sampai segitu. 42% itu yang setuju, hampir 22,7% tidak setuju, sisanya abstain. Ya, ketika surveinya diarahkan kepada komunitas ya yang pro ya terhadap oposisi, ya pasti hasilnya berbeda. Ya, jadi pernyataan Pak Mahfud ini sangat kontroversial ya dan tidak tepat ya, karena justru ketika kacau itu kan ketika banyak kasus korupsi ya kan, BUMN bangkrut. Nah, itu yang bikin kacau sebenarnya. Kalau FPI itu sekarang masih ada tuh di Gunung Kelut, apa namanya kok Gunung Kelut ya, bencana di Semeru, 2 hari setelahnya langsung FPI ya, Front Persaudaraan Islam datang ya, sedangkan balihonya Puan Maharani ikut menyertai ya. Ini di foto ini adalah beberapa data resmi ya dari media nasional ya. Ya, kalau mau jujur ya, FPI itu sudah ada ya sebelum dibubarkan itu 18 tahun ya kan di Indonesia. Ya, ada kejadian yang bentrok dengan preman, bentrok dengan apa namanya ormas lain ya. Itu semua ormas juga pernah begitu ya, pemuda Pancasila kayak ormas apa namanya GMBI kan sempat pukul-pukulan. Ya, ormas-ormasnya partai politik pemerintah juga sering, Banser juga sering terjadi ya, bentrokan clash di masyarakat ya. Nah, ini ya 98 28 ini fakta juga beberapa yang ya, dilakukan oleh FPI, tapi kan masih dalam konteks ya, dalam negara demokrasi ya, itu aksi-aksi yang ya masih dalam konteks itu ya, meskipun nanti ada kekerasan pasti ditangkap ya yang melakukan kekerasan. Tidak cuma FPI kan yang diperlakukan seperti itu ya, cuma yang diperlakukan kemudian diulang-ulang beritanya seolah-olah seluruh kegiatan FPI itu adalah kekerasan, ya itu yang salah ya kan. Karena kalau mau jujur ya, FPI ini ya ada peran dari negara saat itu pembentukannya, yaitu peran dari Orde Baru menuju reformasi ya, peran dari TNI terutama yang ya mendukung ya dan ikut ya apa namanya memfasilitasi ya berdirinya FPI. Ingat itu ada di dalam data-data di media nasional ini, semuanya terbuka begitu loh. Ada jenderal-jenderal yang memang saat itu berkepentingan ya kan. Misalnya ya, FPI pernah loh mendukung Wiranto dalam aksi ratusan milisi FPI ketika menyatoni Komnas HAM untuk memprotes pemeriksaan Jenderal Wiranto 98. Nah, Wiranto itu harusnya ingat kemarin waktu di masa pemerintahan pertama Jokowi. Demonstrasi tandingan juga dilakukan FPI melawan mahasiswa penentang RUU keadaan darurat ya, yang diajukan Mabes TNI ke DPR pada 99. Itu fakta juga saudara. Lalu tuduhan ya kalau FPI itu terlibat terorisme, ya saya kutipkan aja, ini Sidney John ini kan ahli apa namanya terorisme yang masuk dipakai oleh pemerintah ya, dipakai BNPT, juga menyatakan itu tidak tepat ya kan. Ideologi FPI dan kelompok ISIS misalnya itu berbeda, itu kata Sidney John loh. FPI itu pada umumnya orang-orang yang tradisionalis kayak di NU ya kan, maulidan, tahlilan. ISIS enggak ya. FPI Pancasila juga oke, tapi kan beda dengan versi PDIP gitu aja. FPI ke tafsirnya para ulama Piagam Jakarta, PDIP tafsirnya Soekarno yang dipaksakan itu jadi gotong royong gitu kan. Cuma masalahnya di situ ya kan.
Sehingga ya pembubaran FPI dan HTI itu bukan faktor ideologi, sebenarnya cuma dicari-cari, ini kan kata ahli ya kan, ya kan? Itu benar-benar politik sifatnya ya kan. Seusai Ahok kalah, banyak proyek reklamasi dan macam-macam yang gagal ya. Kemudian oligarki yang memasang perangkap ya untuk dijebakkan kepada HTI dan FPI agar dibubarkan gitu loh. Karena kedua ormas ini ya catatannya lempeng-lempeng aja, tidak ada pelanggaran hukum yang serius begitu sebelum masa pemerintahan Jokowi ini. Di masa SBY itu mereka bertamu ya kan, bahkan ketika Jokowi jadi gubernur DKI juga banyak foto-fotonya di Google ya, menerima tamu dari HTI, dari FPI gitu. Jadi ya jangan terlalu lugu lah dengan kampanye radikalisme yang memang kata ahli pemerintah sendiri ya, Sidney Jones tidak tepat. Apalagi kasus pembantaian 6 laskar ini sekarang kan mulai terungkap. Nah, mereka itu dimasukkan mobil tidak diborgor, ditembak 11 kali. Bayangkan gitu loh. Kalau memang mau ngancam mukul nyekek ya diberhentikan, ditodong kan ya selesai, tidak usah ditembak. Kalaupun ditembak ya dilumpuhkan gitu loh. Ya kan, ditembak kakinya itu kan masa mau melawan, tembak kaki diam kan selesai. Kan terbukti sekarang penembaknya ada yang bersalah gitu loh, dijadikan tersangka gitu. Tapi ya karena ini sudah jadi proyek radikul ya, proyeknya oligarki, jadi ya terus diburu. Ya berikutnya Habib Rizik masuk penjara dengan pasal yang juga mengada-ada. Para petinggi FPI yang paling mengada-ada itu kan Munarman, ini dituduh teroris gitu, nggak ada catatannya itu loh, nggak ada apa-apanya ya kan. Jadi anehnya juga yang paling penting dalam konteks negara demokrasi ya, ini kan pembubaran ini kan ditolak oleh BEM UI, oleh LYLBHI, lembaga-lembaga HAM ya kan. Itu kan lebih mewakili ya intelektualitas dibanding survei yang acak atau survei yang tertarget. Ya ini kan memang pemerintahan sekarang cenderung otoriter ya kan. Lihat pernyataan Mahfud MD dibandingkan pernyataan Fadlizon misalnya. Yaitu kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi itu bukan pemberian, itu adalah hak dari masyarakat. Ayo belajar demokrasi lagi Pak Mahfud ya, jangan lupa udah lama nggak di kampus ini ya kan. Ya, jangan memanfaatkanlah ormas lain yang kemudian diberi jabatan ya dijadikan legitimasi, ini loh ormas Islam lain juga mendukung. Ya itu namanya kan politik belah bambu ya, itu politik penjajah yang mengadu domba umat Islam. Ya bilang saja lah pemerintah tidak suka ya kan, karena kekalahan Ahok begitu. Jadi mau apapun sekarang FPI tetap ada ya kan, dan akan sulit akan dibubarkan Front Persatuan Islam karena di dalam undang-undang ormas sendiri ada ormas yang tanpa badan hukum ya, sebagaimana di masyarakat kan banyak. Ini kalau dikejar terus ya kan memang ini apa gitu loh, pasti ada pesan sponsor di belakangnya ya kan. Ya ini selamat datang New FPI ya, Front Persaudaraan Islam ya kan. Terlepas dari sejarahnya yang memang didukung TNI, didukung pemerintah saat itu, tapi sekarang FPI kan independen juga, fokusnya ke amar ma'ruf nahi munkar ya, membantu masyarakat. Apa salahnya ada ormas seperti itu dibandingkan ormas yang menjadi buzzer ya pemerintah untuk mendukung pemerintah apapun itu.